Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Rabu 8 Juni 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, survei Litbang Kompas menunjukkan sebagian besar responden menilai hal utama yang membuat polarisasi atau keterbelahan antar kubu yang berbeda pilihan politik sejak Pilpres 2019 kian meruncing adalah orang-orang yang secara sadar memperkeruh situasi. Hal tersebut disampaikan oleh 36,3% responden. Pada hasil survei Litbang Kompas tersebut ditunjukkan orang-orang yang memperkeruh situasi secara sadar termasuk di dalamnya influencer, buzzer, atau provokator. Mereka ada di dua kubu yang aktif memproduksi konten-konten di media sosial yang memperuncing respon negatif. Selain klaim prestasi tokoh yang mereka bela, sama mudahnya dengan menafikan atau tidak menghargai kerja tokoh dari kubu lawan. Tulis peneliti Litbang Kompas Gianin dikutip dari Harian Kompas pada hari Senin 6 Juni yang lalu. Nah pemirsa, apa itu profesi buzzer politik? Apa fungsinya? Kemudian apa itu pekerjaannya? Dan bagaimanakah buzzer di dalam pandangan Islam? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Rifan Wahyudi dari Global Cyber Watch. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rifan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini bagaimana nih kabarnya Bung Rifan? Sehat, Bung? Sehat, alhamdulillah. Sudah masuk ke new normal, sehat. Alhamdulillah. Baik, ini langsung saja menyikapi terkait dengan rilis yang disampaikan oleh Litbang Kompas, di mana di dalam surveinya ini kan menunjukkan bahwa polarisasi atau pembelahan imbas dari Pilpres 2019 itu sampai dengan saat ini masih saja terjadi. Hasilnya kurang lebih sekitar 36,3% responden menilai pihak yang semakin memperuncing polarisasi adalah para buzzer atau influencer. Nah, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan temuan Kompas tersebut? Apakah keberadaan para buzzer ini kontraproduktif dengan kepentingan publik atau seperti apa ini Anda melihatnya, Bung Rifan? Ya, yang pertama tentu yang merilis data tadi sedikit kita singgung ya tentang Litbang Kompas. Yang dulu mungkin sangat dipercaya karena belum banyak bermunculan lembaga-lembaga survei. Tapi untuk yang terakhir kali kemarin Litbang Kompas agak turun ya kredibilitasnya terkait dengan kepuasan penduduk Indonesia terhadap kinerja pemerintah. Yang kemarin kan sangat tinggi, yang itu kemudian menjadikan publik, sebagian publik itu ya berkurang ya kepercayaannya kepada Litbang Kompas. Tapi untuk tema kali ini kayaknya ya masih bisa kita ambil sebagai acuan ya terkait dengan memang ada polarisasi atau pembelahan yang secara sosiologis di tengah masyarakat termasuk secara politik. Kan munculnya pembelahan itu sejak 2018 ya, sejak rame-rame Ahok dulu itu kan sudah mulai ya. Kemudian 2019 ada pemilu kada yang ini kemudian juga menjadi semakin terpolar dan mengerucut pada bipolarisasi kepada dua kutub saja, yaitu yang sampai saat ini kepada pemerintah dan yang mungkin sebagian menyebut sebagai oposisi begitu ya. Sehingga hasil temuan Litbang Kompas tadi juga menengarai kalau salah satu yang berkontribusi terhadap munculnya pembelahan dan polarisasi di tengah masyarakat itu ya ada ulah buzzer atau influencer. Istilah influencer itu kan ya baru 5 tahun terakhir itu muncul ya, para public figure yang termasuk ketika masuk di media sosial. Ini zamannya memang sudah zaman media sosial,
sebagai alternatif dari media konvensional. Kalau media konvensional dulu radio, televisi, bahkan media cetak ya, koran harian itu atau majalah yang kemudian ada, ya saya tidak menyebut sebagai pengganti karena memang ini proses ya, proses secara alami. Nanti meskipun sekarang sebagian koran juga beralih semua ke media digital, baik itu yang berbasis website maupun yang berbasis messenger ya, Facebook atau Instagram kalau sekarang yang lagi digandrungi anak muda. Kalau menjadi seorang influencer, yaitu salah satu tools-nya, alatnya itu adalah untuk menggait follower, untuk menggait likers ya, untuk menggait subscribers. Itu ya tentu influencer ini yang berperan ya ke depan. Yang sekarang ya ini termasuk yang dimasuki, dan ini adalah sesuatu yang baru untuk mempengaruhi pendapat publik begitu ya. Kalau yang terkait dengan kontraproduktif ya ini sebetulnya istilah buzzer dan influencer itu kan sesuatu yang netral awal kalinya begitu ya. Ya namanya buzzer yang muncul awal kali itu di bidang ekonomi sebetulnya. Buzzer itu bukan muncul saat ini, bahkan sebelum ada media sosial, buzzer itu lebih berfungsi sebagai penguat untuk di bidang marketing, di bidang selling, untuk menguatkan citra sebuah produk misalnya ya. Nah, yang kemudian meyakinkan kepada calon pembeli untuk kemudian tertarik sampai pada tingkat membeli begitu. Itu yang diharapkan oleh perusahaan. Sehingga buzzer-buzzer awal kali memang di bidang ekonomi itu, dan itu dilakukan dengan batas-batas dan ada pakainya, ada etikanya begitu ya. Tapi ketika sudah saat ini sudah beralih menjadi buzzer politik, yang ini juga fenomena baru, menjadi tidak sehat begitu ya. Kalau buzzer politik yang bisa kita kategorikan ada dua, buzzer politik yang normal, yang sehat, dengan buzzer politik yang tidak normal, tidak sehat. Kalau yang normal ya sama dengan yang buzzer ekonomi tadi ya. Kalau itu dia sebagai pemilik akunnya itu seorang pejabat misalnya atau public figure, ya dia kemudian menyampaikan apa adanya yang mungkin perlu diketahui oleh publik ya. Sehingga ya kalau pun melebih-lebihkan itu kan sesuatu yang normal selama apa yang dilebihkan itu bukan kebohongan gitu, sebagai sebuah ya fakta yang memang harus disampaikan. Kemudian kalau yang buzzer yang sakit atau yang tidak sehat itu ya, itu yang kemudian konten-kontennya itu konten yang ya kalau toh pun mendukung atau memoles citra itu sudah dengan data-data yang sampai termasuk konten yang kebohongan begitu ya. Dan bahkan kalau itu untuk menyerang lawan, kalau ini politik ya buzzer politik berarti lawan politik, berarti ya dia dengan melakukan fitnah, karakter assassination ya, pembunuhan karakter dengan fitnah dan seterusnya, yang ini tentu ya yang menjadikan kontraproduktif tadi terhadap kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat kan menjadi terabaikan begitu ya, karena itu ada pengalian, ada penutupan, ditutupi yang lemah, itu ditutupi kemudian dialihkan. Bahkan yang salah pun ditutupi hanya yang apa yang dimaui oleh pihak user ya, pihak pemakainya tadi. Dalam hal ini ya berarti siapa yang memakai buzzer RP, ini buzzer rupiah, atau yang influencer tadi siapa yang penggunanya itu ya sesuai dengan pesanan begitu ya. Begitu Bung Aziz. Ya baik, jika memang buzzer politik seperti itu dan kemudian cara kerjanya sedemikian rupa yang awalnya mungkin digunakan untuk perdagangan ya, ekonomi untuk menjual produk, tapi kemudian beralih kepada politik ini. Nah, Anda melihatnya ini seperti apa ini, Bung Rifan? Apakah buzzer yang sudah
metamorfosis begitu ya untuk politik praktis. Apakah ini nantinya menjadi sesuatu yang pragmatis dan bisa berbahaya untuk kepentingan masyarakat atau seperti apa ini? Ya, tentu kalau tadi saya mengkategorikan ada buzzer politik yang positif, ada buzzer politik yang negatif ya, atau yang sakit. Nah, sehingga kalau terkait dengan pertanyaan yang barusan itu ya, kalau dari segi cara kerjanya, fungsinya tadi ya, mereka berlebihan di dalam melakukan baik itu pencitraan sampai menggunakan cara-cara fitnah, adu domba. Makanya dengan cara adu domba ini maka kemudian terjadi polarisasi. Jadi sengit kan, istilah cepong, kampret itu kan begitu rupa, begitu kadrun. Ini ya sebetulnya bagi sebenarnya juga kalau sesuai dengan fakta yang ada di masyarakat ya enggak sebegitunya begitu. Sehingga kalau apa-apa yang kemudian dilabeli seperti itu, dan ini kerjaan mereka menjadi masif karena ya dikendalikan begitu ya oleh sebuah user tadi, oleh sebuah kekuatan. Nah ini yang menjadi sangat kita sayangkan, pemerintah saat ini itu faktanya kan juga menggunakan jasa buzzer ini ya, kalau kita lebih perjelas sebagai buzzer yang bukan yang normal gitu ya, tetapi buzzer yang sakit, yang tidak sehat dengan menggunakan cara-cara tadi fitnah, adu domba, kontennya fake news ya, berupa berita-berita bohong yang mereka, bahkan untuk yang terbaru ada operasi false flag gitu ya, operasi bendera palsu begitu ya. Mereka sudah nyiapin tim yang merekam, misalnya tim multimedia yang kemudian melakukan perekaman, kemudian dibuatlah semacam sandiwara. Ya kayak membuat film begitu ya. Sudah disiapkan skenarionya, disiapkan aktornya, yang ini semuanya berbayar. Disiapkan kameramennya dan seterusnya. Kemudian ketika sudah action begitu ya, setelah action langsung kemudian dipublik, dan bahkan itu sudah berturut-turut. Kalau di tingkat global misalnya ada war on terrorism misalnya, itu kejadian tahun 2001 dulu, cukup lama sih, itu tentang runtuhnya Menara Kembar ya, dengan ditabrak oleh pesawat, itu kan sebetulnya juga banyak bukti-bukti semakin ke sini kalau itu adalah rekayasa begitu. Kemudian dibuatkan film, begitu jahatnya sebuah pemerintah yang mengorbankan nyawa penduduknya 3.000 waktu itu. Bahkan untuk yang Yahudi, pegawai Yahudi yang berkantor di gedung WTC Kembar itu sudah tidak masuk begitu ya. Kemudian juga kalau dari ahli konstruksi, kemudian termasuk kesaksian dan lain-lain, itu menunjukkan tidak mungkin lah ada pesawat bisa merontokkan gedung dengan secara seperti ambruknya gedung yang sudah habis masa berlakunya begitu ya, dihancurkan dengan demolisi ya, dengan ada bahan-bahan peledak yang sebagaimana kita ketahui. Sehingga kekuatan aftur ya, itu nggak mungkin seperti itu kalau dari skala global, yang kemudian setelah itu kemudian disiapkan langsung dengan tuduhan orangnya ini itu akan langsung muncul itu, kerjasama dengan media yang ada, kemudian langsung di blasting, kemudian diviralkan kalau bahasa media sosial. Kemudian menjadilah war on terrorism, perang melawan teroris secara global, masif. Semua negara melatahkan hal tersebut. Ini termasuk model-model yang sudah kalau istilah filosofis kan saat ini adalah sudah masa post truth gitu ya, sudah pasca kebenaran. Jadi kebenaran bukan dari kebenaran yang objektif, rasional, tetapi sudah hanya kebenaran subjektif sesuai dengan keinginan. Kalau kita milih berita kan juga begitu. Ya, yang semuanya ada karena di belantara internet begitu ya, di belantara media sosial ya, apapun, bahkan sekarang semuanya sudah dengan algoritma yang ada itu sudah terklasifikasikan, tersistematisasikan sedemikian rupa gitu.
Sehingga ini ya kita semua bagi kaum muslimin ya harus mencermati hal tersebut juga dalam dunia dakwah ya. Nah, bisa sebetulnya digunakan tentang buzzer, tentang influencer gitu ya. Tapi yang bukan buzzer RP tadi ya. Kalau itu untuk mengamplifikasi sebuah konten yang positif itu justru ini adalah bukan kontraproduktif tapi ini adalah konstruktif begitu ya, atau proaktif untuk membangun, mengedukasi masyarakat menjadi masyarakat yang lebih sehat gitu ya, daripada terhindar dari informasi-informasi hoax ya, informasi-informasi yang palsu, fake information, dan kemudian termasuk tadi ya kalau dari sudut pandangan Islam ya dusta, bohong itu kan enggak boleh gitu ya. Tapi sekarang begitu rupa, ini kan lepas kendali begitu ya. Memang zamannya memang sudah zaman seperti ini, tetapi sebetulnya teknologi informasi dan komunikasi itu kan suatu hal yang patut seharusnya patut kita syukuri begitu ya. Tetapi faktanya penggunanya yaitu masyarakatnya yang ini ternyata memang berbasis kepada ideologi sekuler, di antaranya ada kebebasan berpendapat. Yang ini di antaranya mereka nggak ngerti halal haram, nggak ngerti baik buruk begitu ya. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan buzzer tadi. Demikian, Bung Aziz. Ya, baik. Kalau kita bicara buzzer, terutama buzzer politik ya, ketika polemik buzzer ini mencuat, ya sebagian besar publik ini juga menduga buzzer-buzzer ini digunakan oleh pemerintah begitu ya, untuk menangkal berbagai macam kritik ya yang dialamatkan kepada pemerintah. Nah, Anda melihatnya sendiri seperti apa? Apakah memang benar ya pemerintah menggunakan buzzer-buzzer di media sosial untuk menyerang para pengkritiknya? Iya, saya tidak menjudge begitu ya, bahwa Iya. pemerintah saat ini menggunakan jasa buzzer. Tapi kalau kita di jejak digital, di berita-berita yang ini juga mayoritas pada zaman sekarang itu kan seperti WA, tiap hari itu kan ada blasting pesan begitu ya, sehingga tumpah ruah begitu ya informasi yang tinggal kita sudah kenyang informasi. Kalau dulu kan kita langganan koran ya nunggu kehadiran koran. Kalau yang koran harian pagi ya pagi hari itu kita tunggu-tunggu gitu. Kalau harian sore juga begitu, termasuk kalau zaman dulu televisi itu berita dunia dan berita itu ya menjadi sesuatu yang bermakna sekali, yang sesuatu banget begitu. Tetapi untuk saat ini kan kita sudah kenyang ya, akhirnya termasuk kalau tinggal nyari dengan kata kunci, baik lewat di googling maupun di YouTube itu juga sudah melimpah ruah ya. Tinggal apakah kita memiliki paradigma politiknya sebagai parameter itu sebetulnya yang menjadi alat saring kita gitu ya. Sehingga kalau kita hanya nyebut indikasi lah begitu ya, kita tidak menuduh pemerintah menggunakan jasa buzzer begitu ya. Kalau beberapa indikasi memang ada begitu ya. Bahkan muncul kan tentang penggunaan APBN untuk anggaran bagi influencer yang secara tertulis itu untuk influencer, memang nyata-nyata itu yang awal kali digunakan untuk promosi pariwisata. Ini kan sebetulnya buzzer ekonomi tadi yang kita jelaskan di awal tadi, ya sesuatu yang bolehlah yang sehat begitu ya. Tapi ketika memasuki Pilpres 2019 itu polarisasi yang terjadi akibat ulah buzzer gitu ya, itu dari buzzer ekonomi menjadi buzzer politik yang itu ada fenomena kakak pembina. Nah ini berarti ada yang menggunakan begitu. Mereka dikumpulin di suatu tempat, ini ada foto-fotonya jejak digital begitu ya. Bahkan ya salah satu dari struktur istana begitu ya, kepala staf presiden yang kemudian ngumpulin dan seterusnya. Yang ini kemudian ya kita menjadi berpraduga kalau buzzer tadi ada begitu dan digunakan termasuk untuk membungkam pemikiran kritis ya, termasuk ya orang-orang yang melakukan kritik meskipun itu
konstruktif sekalipun itu mereka anggap sebagai lawan, harus dilibas, kemudian langsung dikeroyok beramai-ramai oleh pasukan buzzer dari istana tadi. Sehingga upaya yang kemudian berkembang luas kan sampai ke ranah hukum, saling melaporkan begitu ya. Ini yang ketiga ya, indikasi yang ketiga ternyata yang buzzer piaraan kakak pembina itu tidak disentuh, mereka seolah-olah kebal hukum gitu. Sedangkan buzzer yang dari oposan, dari yang rajin mengkritik itu langsung diciduk, diamankan, bahkan sampai diproses pengadilan, penjara dan seterusnya. Yang ini menjadi indikasi yang kuat akhirnya bahwa ternyata ada. Sehingga kalau seperti ini kan, padahal di struktur pemerintahan itu dulu ada Menteri Penerangan ya, kita mesti ingat ya. Kalau sekarang kan diganti Menkom Info ya, sehingga fungsi dari Menteri Penerangan itu sudah tidak ada lagi yang bagian semacam kalau sekarang kan juru bicara. Kalau di perusahaan atau di instansi ada humas begitu ya. Pernah ada ya juru bicara presiden, tapi juga begitu saling silang begitu ya. Pating blasur kalau bahasa Jawa itu informasi. Bahkan presiden ngomong kemudian dibantah oleh menteri yang lain. Ini ya tentu menteri yang utama ya biasanya yang berani untuk menganulir ya tentang kebijakan COVID, tentang minyak goreng kemarin ya, mafia minyak goreng dan seterusnya. Yang seringkali begitu ya. Bahkan kebijakan belum 1 hari sudah diralat begitu ya. Sehingga fungsi yang seharusnya ada, fungsi juru bicara presiden untuk menjelaskan segala sesuatunya, itu seolah-olah digantikan oleh pasukan buzzer RP itu tadi gitu ya. Dan ini kan menyedihkan sekali begitu ya, kemampuan untuk negosiasi, kemampuan untuk merancang sebuah bagaimana ini sebagai termasuk kalau apalagi kalau ditarik ke hal yang lebih positif lagi edukasi begitu ya. Tanpa tadi ya survei Litbang Kompas itu kan sebenarnya sebagai pengingat begitu ya. Jangan lagi ini jadikan bahkan memecah belah yang dengan termasuk konten dari para buzzer RP itu tadi kan menuduh diantaranya yang Islam sebagai tertuduh itu kan sebagai pemecah belah, padahal mereka yang melakukan pembelahan itu. Yang ini ya ke depan harusnya memang ya tentu harus kayaknya kalau masih digunakan dan belum ada deklarasi begitu pernyataan resmi buzzer dihapus dulu kan juga begitu ya, tetapi ternyata ada pernyataan berikutnya kemudian masih memanfaatkan buzzer dan faktanya juga ada begitu. Bahkan sudah regenerasi kan, generasi pertama yang mungkin ada berapa public figure ya, Denny Siregar, Ade Armando dan beberapa, sekarang sudah ada generasi berikutnya yang itu tak tersentuh hukum sampai sekarang meskipun dilaporkan. Ini menjadi buzzer nasional atau influencer, kalau mereka menyebut dirinya sendiri sebagai influencer, ya enggak apa-apa lah, memang dia juga influencer kalau dari segi likersnya, kemudian followersnya, subscribersnya memang layak seperti itu ya. Kira-kira begitu, Bung Aziz. Ya baik, tadi Anda sedikit juga menyinggung bagaimana terkait dengan para buzzer yang kemudian menggunakan opini atau menyebarkan opini-opini semacam hoax, propaganda, bahkan bisa bias informasi. Nah, tanggapan sendiri dari Anda seperti apa tuh melihat fenomena tersebut, Bung Rifan? Iya, kalau di dunia media atau jurnalistik itu kan fungsi dari komunikasi itu adalah untuk menyampaikan informasi gitu ya kepada masyarakat atau publik, yang itu ada undang-undangnya bahwa rakyat atau masyarakat kebanyakan itu berhak untuk mendapatkan informasi. Yang waktu itu kalau di media konvensional itu relatif lebih terjaga, kan itu ada cek, cross check dan ada waktu begitu ya. Ada waktu untuk melakukan check and recheck begitu ya. Ada susunan reporter, ada redaktur, ada itu kan hierarki itu ada, sehingga untuk kontrol itu ada. Tapi ketika sudah memasuki zaman now, zaman media sosial ini kan ada fenomena apa ya, citizen journalism gitu ya. Jurnalistik itu sudah menjadi
masyarakat atau warga negara internet ya, warganet itu netizen itu, warga negara internet itu bisa menjadi sumber berita. Mereka mencari kemudian mendapatkan berita dalam beberapa hal itu luar biasa kecepatan dari kecepatan radio, televisi, koran itu masih nunggu keesokan harinya dan seterusnya ya. Tapi kalau sekarang media sosial itu langsung hari itu juga, bahkan dari tadi ya video-video amatir ya, kalau ada kecelakaan, ada hal-hal yang mendadak begitu langsung cepat sekali, dan itu dari sisi ini positif begitu ya. Tetapi kemudian ini tidak diimbangi dengan kesiapan mental ya, ini mentalitas itu ya. Sehingga kalau tadi para buzzer dan influencer tadi ya mereka kan dimotivasi oleh uang ya, ada bayarannya kan, ada jasanya. Bahkan tiap tahun itu naik ya anggaran untuk para influencer ya. Tentu selain untuk sarana prasarana, untuk kalau YouTuber ya, kalau di dunia itu kan juga membutuhkan sarana prasarana. Kalau yang dulu digambarkan buzzer itu bahkan satu orang berternak handphone, berternak akun sampai seperti itu ya, untuk mencapai target dari usernya, dari penggunanya seperti itu. Sehingga fenomena ini tidak terjadi pada media konvensional, tapi media untuk fenomena hoax tadi ya, berita bohong, fake news, yang berita salah, ya, berita bohong, berita salah, propaganda, ya termasuk video itu diedit itu kemudian asalkan produktif mengupload di akun YouTube-nya, maka kemudian bahkan ini dimonetisasi. Itu memang beberapa hal yang memang tidak terjadi pada 10 tahun yang lalu begitu. Kadang-kala ada aturan, tetapi ya kalah cepat dengan perkembangan teknologi yang sekarang ya. Tetapi sebetulnya memang kalau dari sisi perilaku buzzer yang sampai menjadikan bangsa ini terbelah, menjadikan masyarakat ini terpolarisasi, ini tentu hal yang menyedihkan yang harus menjadi koreksi kita semua begitu. Sehingga kalau masing-masing masyarakat itu memiliki ya saling mengingatkan, itu sebetulnya bisa itu untuk meminimalisir berulangnya terjadinya melebarnya, meluasnya hoax dan fake news tadi ya. Sekarang juga ada fenomena baru, ada semacam lembaga untuk mengklarifikasi berita begitu ya. Kita bisa cek begitu ya. Oh ini berita ini hoax apa tidak, itu juga sudah mulai bermunculan. Sekarang tidak hanya satu, bahkan sudah mungkin belasan ya. Kalau kita ingin ngecek, kalau sudah nyebar di WhatsApp begitu ya, kemudian kita bisa cek. Tapi sebetulnya ada ciri-cirinya, ciri-ciri berita hoax ataupun fake news ya, kita kadang-kadang kan termasuk untuk baik itu teksnya, kemudian grafisnya, sampai video ya. Video itu bahkan bisa dimontase, ditindih, memang memungkinkan hal itu dengan fitur-fitur yang ada di dunia editing dan seterusnya itu. Kembali kontrolnya adalah kepada manusianya, karena kalau tadi teknologi itu ya merupakan sesuatu yang universal, yang memang yang tentu memiliki ada plus minusnya, tinggal manusianya man behind the gun begitu kan, siapa yang dia megang senjatanya. Kalau teknologi informasi dan komunikasi itu sebagai senjatanya, gunnya, tapi man-nya itu yang memang harus memiliki kontrol begitu. Sekarang buzzer dan influencer tadi ya termasuk manusia yang tidak bisa mengontrol dirinya, dia hanya menghamba kepada pembayar jasanya itu. Yang ini harus kita perangi bersama. Kan sudah digaungkan ya, perang melawan hoax, perang termasuk buzzer RP tadi ya, buzzer politik yang tidak normal, yang sakit, bahkan saya nyebut parasit begitu ya, itu parasit di masyarakat. Parasit sebetulnya kepada yang membayar itu kan dia juga ngerok uangnya saja, dia bikin konten-konten yang
apa yang nggak masuk akal sekalipun. Seperti itu, Bung Aziz. Ya, baik. Jadi buzzer ini bisa bernilai positif dan juga negatif begitu. Nah, terakhir Bung Rifan, singkat saja nih. Kalau di dalam pandangan Islam sendiri, sebenarnya buzzer ini seperti apa begitu? Ya, kalau dari pandangan Islam, ini kalau panjang jadi seri kedua nanti ya. Saya usahakan ringkas ya karena waktunya kayaknya sudah Ya, sudah mepet begitu ya. ya, Sebetulnya setiap perbuatan itu kan terikat kepada hukum syara, termasuk berkomunikasi. Dan sudah ada hukum syara terkait dengan komunikasi, adab-adab komunikasi dengan orang tua, dengan tetangga. Nah, sekarang sebetulnya hukum syara yang berkaitan dengan komunikasi di dunia nyata itu juga sama sebetulnya dengan di dunia maya. Nah, kalau di dunia maya kan masalah bisa menggunakan identitas palsu, yaitu ya, sehingga dia ngomong seenaknya sendiri tanpa ada rasa tanggung jawab, yang sebetulnya ini tidak syar'i dan tentu dosa begitu ya. Kalau itu sebagai media sosial, ya kita gunakan untuk hal-hal yang baik ya. Ad-dinun nasihah itu ya, bahwa din ini adalah sebagai nasihat, kita bisa menggunakan media sosial tadi untuk saling mengingatkan, bertausiah gitu ya. Baik itu terkait dengan bil haq atau bis sober, dengan kebenaran, dengan kesabaran, atau bil marhamah gitu ya, atau sebagai ta'awun misalnya, forum ta'awun. Karena memang sekarang people to people itu sudah tidak batas negara, nation state itu sudah menjadi batas yang imajiner, sehingga orang ketika sudah bermedia sosial, kalau dia menjadi influencer yang lintas batas itu sangat mungkin, hanya kendala bahasa saja ya. Kalau dia bisa mengambil bahasa, kalau dulu kan influencer-influencer itu yang tidak syar'i misalnya dengan berita bohong itu ada prank itu ya. Kalau YouTuber itu menggunakan cara-cara prank itu membuat orang ketawa-ketawa dan seterusnya, itu yang termasuk yang tidak syar'i begitu ya. Sehingga tapi ini juga terkait dengan suprastruktur yang lain ya. Tidak hanya media, kalau dengan media seperti anak-anak kita misalnya kan, mereka sudah beda dengan zaman kita saat ini ya. Mereka sangat aktif di media yang disebut kaum milenial itu, dalam berinteraksi mereka ya lebih lebih itu termasuk ya beda zaman lah begitu ya, sehingga bisa kita arahkan untuk ke hal-hal yang lebih positif ya. Jadi selain media itu ada pihak keluarga ya yang mengontrol supaya mereka tidak kebablasan, supaya masuk di dalam rel syar'i itu. Termasuk ada media pendidikan, ya, ada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan juga akan menyampaikan hal-hal yang meningkatkan ketakwaan ya. Kalau media itu kan membuat atmosfer. Ketika lembaga ini keluarga, media secara umum ya, baik termasuk media sosial maupun media konvensional yang itu dikontrol oleh negara, kemudian pendidikannya juga begitu, sehingga tidak kemudian hal yang tidak syar'i, misalnya sekarang ada LGBT misalnya ya, kemudian virus yang memerangi akidah, kemudian kebebasan berpendapat, mereka mencela mencela kesana kemari, memfitnah dan seterusnya, itu bisa diminimalisir. Kontrol masyarakat itu juga perlu menjadi penting gitu. Dan yang paling penting nanti pemerintah itu membuat undang-undang yang tegas gitu, sehingga Menkominfo bukan selama ini kan seolah-olah dia tebang pilih begitu ya. Untuk yang oposan atau yang kritik, yang memiliki yang mengkritik kepada pemerintah, mereka musuhi dan seterusnya, yang ini juga tidak sehat. Sehingga marilah kita bermawas diri untuk menggunakan media ini, termasuk untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai media pendidikan, media dakwah, termasuk ya media yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik Mas Syawani, penjelasan dan pencerahan yang luar biasa ini. Syukron wa jazakumullahu khairan katsiran kepada Bung Rifan Wahyudi atas penjelasannya dan juga atas waktunya ya untuk bertemu dengan kita di Kabar Patang pada edisi kali ini.
Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rifan Wahyudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rohman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.